seperti itu mungkin saya bisa jawab bisa saya ya, tapi mohon maaf ini bukan berarti saya menggurui gitu. Tapi semoga bermanfaat ya. Pada suatu saat, pada suatu waktu, ketika kita dirundung oleh kemalangan, hidup berat, keadaan sulit ya, penuh dengan kesedihan, kekurangan, himpitan, usaha apa gagal, nasib kok kurang bagus, istilah kasarnya gitu ya. Pada saat itu kita perlu introspeksi ya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat atasnya. Dan apabila engkau kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ini bisa kita ambil satu iktibar bahwa rasa syukur kita kepada Allah itu bisa menarik nikmat-nikmat hidup yang diberikan oleh Allah dan akan menambah nikmat hidup. Semakin lama semakin bertambah dengan rasa syukur itu. Sebaliknya, rasa kufur itu bisa menarik mandorot kehidupan ya, derita-derita hidup yang diberikan oleh Allah. Nah sekarang kita itu termasuk golongan yang mana? Golongan yang syukur atau golongan yang kufur? Kalau kita termasuk golongan yang kufur, wajar hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, kesedihan, duka cita. Tapi kalau kita termasuk golongan orang yang bersyukur, ingat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang bersyukur. Nah, kira-kira jenengan banyak syukurnya atau banyak kufurnya? Banyak syukurnya. Alhamdulillah. Coba sekarang kita kan hidup ya, jenengan juga hidup ya. Pernah enggak jenengan meluangkan waktu mensyukuri hidup jenengan? Belum. Kita punya penglihatan, pendengaran, penciuman, kita punya tubuh. Pernah nggak meluangkan waktu untuk mensyukuri semua itu? Belum. Begini ya, ada satu tata cara zikir yang manfaatnya adalah untuk mendirikan bangunan kesyukuran dan meruntuhkan bangunan kekufuran yang ada dalam diri kita. Bagaimanakah cara zikir dan prakteknya kayak gimana? Zikir ini sederhana, tapi insya Allah efeknya luar biasa. Langsung mawon karena ini lagu sederhana ya, insya Allah gampang dipahami. Tapi ini bukan saya niat menggurui ya, tapi semoga bermanfaat ya. Caranya adalah kita duduk, relax, ya, usahakan yang nyaman. Selanjutnya adalah tenangkan diri. Bagaimana cara menenangkan diri? Yaitu fokus di nafas. Istilah orang-orang Jawa ya, semedi, istilah Arabnya tafakur. Fokuslah pada nafas, fokuslah pada gerak nafas, yaitu keluar masuknya nafas. Mengalirlah dengan tarikan dan hembusan nafas. Mengalir saja, fokus.
puasa, maka engkau akan tenang. Setelah tenang, barulah melakukan zikir. Zikir itu salah satu tata caranya adalah dengan cipta dan rasa. Ya, pertama, kita punya daya cipta. Fungsinya adalah supaya daya cipta ini bisa menangkap Tuhan yang menciptakan kita. Kita mempunyai daya rasa. Fungsinya adalah untuk merasakan Tuhan yang menciptakan dan mentitahkan kita. Itu dulu zikir. Ya, kemudian kita ucapkan dari apa yang kita tangkap dan kita rasakan dengan lafaz tauhid atau lafaz zikir, seperti itu. Nah, yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri dulu. Diri ini diciptakan oleh siapa? Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah menciptakan diri kita, sesungguhnya kita itu sedang menghadirkan Allah dalam daya cipta kita, atau kita hadir kepada Allah melalui daya cipta kita. Rasakanlah Allah yang menciptakan dirimu, mentitahkan dirimu. Rasakan ya. Ketika ada kesadaran rasa dalam dirimu atas Tuhan yang menciptakanmu, mentitahkan kamu, sesungguhnya saat itu engkau menghadirkan Tuhan dalam daya rasa, atau engkau hadir kepada Tuhan melalui daya rasa. Ya, kemudian sebutlah nama Tuhan Allah. Dengan segenap penjiwaan, penghayatan, dan peresapan. Di saat engkau mengucap zikir itu, mengucap lafaz Allah, mengucap nama Tuhan, bangkitkanlah rasa syukur atas penciptaan dirimu. Rasa syukur kepada Tuhan. Allah. Terima kasih ya Allah telah menciptakan aku. Kemudian setelah itu ya diulang-ulang dah, puja-pujilah dia. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku. Itu sebagai rasa syukur kita kepadanya. Kemudian subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan aku, mentitahkan aku. Allahu Akbar, maha besar engkau ya Allah menciptakan aku. Ini diulang-ulang supaya menembus inti akal, menembus inti hati, dan engkau bisa maksimal dalam menghayati, menjiwai, dan meresapi. Selanjutnya beralihlah pada kesadaran hidup. Kita hidup. Sekarang kita hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Sebutlah nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
atas nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Sekarang menciptakan hidupmu. Allah. Setelah itu puja-pujilah dengan alhamdulillah. Allah. Di situ dibarengi dengan rasa bersyukur, berterima kasih. Selanjutnya kita punya tubuh, kita punya badan, sama. Pikirnya sama seperti itu. Kemudian beralih kepada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucapan. Terus kita bisa bergerak. Siapa yang menggerakkan? Kita bernafas. Di mana sumber nafas? Semuanya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, seperti itu dilakukan. Jadi zikir tadabur diri ini kan namanya mentadaburi diri. Ini berarti kita benar-benar melalui daya cipta dan daya rasa kita itu hadir kepada Allah. Dan karsa kita adalah mengucap namanya, menyebut namanya, dan memuja-muji sifatnya. Insya Allah akan berdirilah bangunan kesyukuran dalam diri kita, dan otomatis akan meruntuhkan bangunan kekufuran. Dan kalau bangunan kesyukuran sudah tegak berdiri pada diri kita, maka akan menarik kenikmatan-kenikmatan hidup dan kehidupan atas izin Allah, dan akan menjadi tolak balak terhadap maudharat yang akan hadir pada diri kita. Selanjutnya, tidak hanya diri ini saja, tapi lihat sekeliling. Kita punya rumah, kita punya keluarga. Bersahadatlah atas pemberian Allah pada kita, diberi rumah, diberi keluarga. Sebut namanya, puja-puji dia, dan bangunlah rasa syukur pada Tuhan. Keluarganya sering ribut atau sering, ya saya nggak itu bukan ya, mohon maaf. Jadi gini ya, kalau keluarga, jangan punya keluarga, punya anak, istri atau suami ya, punya bapak, simbah atau apa, punya sedulur, itu kalau jenengan mengucapkan rasa syukur, maka akan muncul kenikmatan dalam hidup berkeluarga. Rumahmu ini kalau sudah kamu syukuri, akan menciptakan satu suasana rumah yang nyaman, tenang, tentram, damai, kayak itu. Orang-orang kerasan ya. Jadi bangunan kesyukuran itu kita bangun di dalam lingkup ini dan sekeliling kita. Kalau perlu lebih luas dan lebih luas, maka itu akan memperluas daya syukur seperti ini. Nah, inilah satu laku zikir yang sederhana, insya Allah efeknya luar biasa. Gimana? Nah, kalau sudah terlanjur sulit, terhimpit, berat, ya memang laku bersyukur ini agak perlu mengeja ya. Tapi justru kalau saya keadaannya lebih berat atau lebih sulit dibanding biasanya, saya lebih getol untuk melakukan.
Dan seandainya ini memang sulit kita lakukan karena ya sudah terlanjur datang yang mandorot itu, beban hidup dan penderitaan itu sudah terlanjur datang. Ingat, keadaan menjadi satu penderitaan itu karena memang keadaan itu sudah di luar kemampuan kita untuk menguasai. Ketika pikiran sudah tidak mampu menguasai keadaan, maka pikiran akan pusing, stres, pening, ya, nut gitu ya. Ketika keadaan itu sudah tidak bisa dikuasai oleh hati, maka hati akan galau, resah, gelisah, was-was, sedih. Nah, makanya pasrahkanlah kepada Allah yang menciptakan semua, dan Allah yang maha menguasai semua keadaan. Ketika pikiranmu tidak mampu menguasai, hatimu tidak mampu menguasai, akhirnya muncul beban dan derita, duka lara, pasrahkan pada Allah. Puja-puji juga. Nah, ini namanya zikir kepasrahan. Pasrahkan sama Allah. Bahasa Arabnya pasrah mungkin bisa disebut tawakal ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila kita memasrahkan atau bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka sebetulnya kita dalam tanggungan Allah yang maha menolong. Sebut nama Allah. Ini ada satu laku cipta rasa dan karsa, dohir badan, memasrahkan sesuatu yang memang kita tidak sanggup menguasai. Seperti itu. Dan efek zikir itu akan mengisi kehampaan hidup, kekeringan hati dan kekesalan hati, kepeningan pikiran dengan satu ketenangan. Seperti itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Seperti itu. Ya, ini bisa dilakukan dengan ini dengan yang lebih tahu kapan luang. Nah, kalau saya sih, saya biasanya kalau hari lahir apa, bukan ini saya hari lahirnya Senin, ya setiap Senin saya, ini hari lahir saya. Tuh, kalau saya loh, kalau mungkin waktu luang, ya habis subuh itu banyak luang daripada gabut ya, daripada disorientasi umpamanya ya, kita seperti itu. Nah, inilah kalau kita bisa tahu tata cara zikir yang banyak, itu banyak sekali ya, format-format zikir dalam apa yang bisa digunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari itu. Ya, seperti itu. Tapi ini dia nggak ngajari loh, maaf ya.